Kita sadari bahwa COVID belum matinya belum mereda. Tetapi juga kapan selesainya kita juga nggak tahu. Nah kalau kita ragu-ragu terus, kebijakannya ragu terus ya gimana dampak pada anak-anak kita. Stakeholder yang lain, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, gitu, orang tua murid. Ini saya pikir dunia usaha, dunia industri harus betul-betul secara maksimal menyadari pentingnya proses pembelajaran, Pak. Saya pikir ini yang harus ini. Jadi jangan sampai orang berpikir lewat daring ini sudah easy going aja, udah baik-baik saja. Tidak. Lewat daring ini tidak baik-baik saja kondisinya. Pendidikan menjadi salah satu isu yang cukup menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, pendidikan menjadi tolak ukur berkualitasnya sumber daya manusia. Di sini, podcast JC membuka ruang diskusi untuk para pakar membahas serta menjawab segala sesuatu tentang dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast JC. Tentunya tidak lain tidak bukan dengan saya, Yolanda Maharani. Di kesempatan kali ini saya sangat merasa beruntung karena di depan saya sekarang sudah ada narasumber-narasumber yang sangat berkompeten di dunia pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat Bapak Rasio dan Bapak Gino. Selamat datang. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik, Mbak Yolanda. Pak Gino. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya Pak ya. Ya. Oke. Untuk sahabat pustaka yang menyaksikan podcast JC kali ini pasti juga sudah nggak asing lagi kan dengan Pak Gino ya, karena Pak Gino sempat juga berbincang dengan saya di episode sebelumnya. Bagi kalian yang belum nonton bisa saksikan episode sebelumnya di link di bawah. Nanti kalian bisa klik dan saksikan obrolan-obrolan santai saya dengan Pak Gino di episode sebelumnya. Oke, tapi meskipun kalian sudah kenal nih sama Pak Gino, saya akan memperkenalkan ulang sekaligus saya juga memperkenalkan narasumber di sampingnya Pak Gino, itu Pak Rasio. Pak Gino Vanoli ini merupakan seorang pemerhati pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Pernah menjadi sekretaris Forum Martabat Guru Indonesia atau bisa dibilang disingkat FMGI di Lampung. Kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Federasi Guru Independen Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi di FGII itu sendiri ya Pak ya? Ya, betul. Selanjutnya dari Bapak Rasio, awalnya merupakan seorang guru dan kemudian menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan di era Gubernur Imam Utomo. Kemudian sempat menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur di era Gubernur Soekarno. Setelah purna hingga saat ini, Pak Rasio karena kecintaannya di dunia pendidikan, beliau konsen pada Yayasan Dwi Dharma yang membawahi Sekolah Kreatif An-Nur Surabaya. Dan beliau juga sekarang menjabat sebagai penasihat Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI di Jawa Timur itu sendiri. Betul ya Pak ya. Oke. Luar biasa sekali bapak-bapak yang ada di depan saya ini, saya sampai merasa beruntung gitu Pak bisa duduk di hadapan bapak-bapak kali ini. Dan untuk podcast kali ini saya akan bertanya-tanya seputar dunia pendidikan. Apalagi kan dengar-dengar habis ini ajaran baru. Terus sekaligus akan ada pelajaran tatap muka lagi setelah 1 tahun lebih ini karena pandemi gitu kan Pak ya. Karena pandemi terus akhirnya online. Jadi rencananya ke depannya akan ada sekolah tatap muka lagi begitu. Nanti saya juga akan memberikan beberapa kutipan-kutipan statement lah dari pemerintahan juga. Jadi mohon nanti pendapatnya begitu. Oke. Baik, saya mulai ya Pak ya. Yang pertama ini Pak, statement pertama dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Bapak Menteri Nadiem Makarim ini mengajak seluruh warga masyarakat Indonesia untuk mensukseskan program pembelajaran tatap muka yang nantinya akan dilaksanakan perlahan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
dengan kebijakan tersebut, dengan kebijakan untuk sesuai wilayah gitu, menurut bapak-bapak sendiri nih gimana Pak? Dari Pak Gino? Ya, terima kasih. Ya. Tentu pertama saya mengapresiasi undangan Posket CC dan bisa hadir bersama dengan senior kami Pak Yosio. Tentu sangat kompeten beliau bicara tentang pendidikan karena memang basisnya pendidikan. Ya. Kita menanggapi isu yang PTM ini, pembelajaran tatap muka, tentu ini kita harus sambut baik. Kenapa? Karena memang masyarakat sudah sangat rindu dengan apa yang terjadi pada hari ini. Oleh karenanya, tapi yang menjadi catatan apa yang disampaikan oleh Pak Kang Mas Nadiem tadi, bahwa pembelajaran tatap muka ini harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Saya pikir ini betul. Kenapa? Karena memang situasi pandemi sampai hari ini juga belum selesai. Tetapi juga tidak ada jaminan kapan akan berakhir. Nah, itu dia. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah untuk secara cepat beradaptasi dengan situasi yang tidak normal ini, saya pikir ini perlu menjadi perhatian, gitu ya. Daerah-daerah yang memang sudah ada di zona hijau atau mungkin kuning, memang harus secepatnya bisa secara aman melaksanakan pembelajaran tatap muka. Karena kalau proses pembelajaran daring ini yang dalam tanda kutip banyak analisis mengatakan ini tidak secara optimal mampu memberikan interaksi pembelajaran secara lebih produktif, ini kan juga akan berdampak panjang bagi keberlangsungan generasi kita ini ke depan. Dari komparatif yang ada, dalam suasana normal saja, anak-anak Indonesia kan relatif tertinggal dari bangsa-bangsa yang memang sudah maju. Apalagi dalam situasi yang tidak normal. Akses teknologi, ya, kemudian ketimpangan kemampuan masyarakat, dalam hal ini mungkin ekonomi, ini kan akan semakin membuat ketertinggalan ini berlapis-lapis, gitu ya. Oleh karenanya kebijakan untuk memulai pembelajaran tatap muka di daerah-daerah, di sekolah-sekolah yang memang secara situasi sudah memungkinkan, menurut saya ini harus dipercepat supaya ketertinggalan ini bisa diminimalisir, gitu ya. Mas Nadiem mengatakan sampai hari ini kan sekitar hanya baru 15% sekolah yang menyelenggarakan pendidikan pembelajaran tatap muka. Padahal di tempat-tempat lain, di negara-negara lain, mungkin angkanya udah jauh lebih tinggi dari itu. Bisa di atas 50, 60, 70. Nah, kalau kita masih berkutat pada kondisi yang rendah tadi, ini kan tentu justru akan sangat tidak baik bagi kepentingan pembangunan pendidikan kita ke depan. Saya kira itu. Seperti itu. Ya. Kalau bagi Bapak sendiri bagaimana? Tentu pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan ini. Yang kedua, menyingkapi apa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Ristek. Sekarang kan ada Risteknya. Saya kira ini harus sikapi dengan arif dan bijaksana. Daerah tentu, jadi instruksi itu memang tidak begitu gitu Mbak ya. Dan instruksi itu kalau Pak Nadiem mengatakan begitu, tentu peran dari gubernurnya, peran serta dari wali kotanya seberapa jauh menanggapi itu. Karena kalau hanya disikapi begitu saja mungkin juga nggak bagus. Sekarang kita lihat kondisi Surabaya, karena saya berada di Surabaya. Surabaya ini sebenarnya kan kalau kita lihat COVID-nya kan grafiknya terus menurun. Ya. Sebenarnya harusnya sudah berani, tetapi sekolah itu kan mengacu pada kebijakan di atasnya. Sekolah akan melaksanakan kegiatan PTM atau luring sekarang istilahnya, tentu seizin dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota. Kepala Dinas Pendidikan Kota juga nggak akan berani, kalau wali kotanya nggak berani juga. Jadi kebijakan ini kan mandul gitu ya, kesannya di atas itu menghendaki agar secepatnya, karena memang kita sadari pembelajaran daring selama 1 tahun lebih itu kan dampaknya juga, mohon maaf ya, anak-anak sekarang ya sikapnya, karena pembelajaran itu perlu proses. Pembelajaran yang baik itu adalah komunikasi yang dibangun oleh guru kepada para anak didiknya, nggak pernah ketemu. Sama halnya kalau saya bicara langsung dengan Mbak Yolanda di sini,
dengan luring itu akan beda, Ya, dengan daring akan berbeda. Karena sebenarnya pembelajaran itu dari hati ke hati, ada komunikasi batin. Makanya di Anur sendiri sebenarnya walaupun pemerintah itu sudah menyelenggarakan pembelajaran secara luring. Jadi, tapi itu pun juga bagi anak-anak yang memang memerlukan, artinya wawasan tambahan. Karena pemahaman anak di dalam konsep itu kan nggak sama, Mbak. Ya. Kita mengajar dengan daring, kemudian penangkapannya itu beda-beda. Nah, yang kurang itu bisa koordinasi dengan sekolah, dengan catatan tentu progres dilakukan dengan sangat ketat, gitu ya. Kemudian dilakukan bimbingan di situ ya biasa-biasa saja. Artinya kita harus ada keberanian secara optimal, jangan ragu-ragu. Karena kalau kita ragu-ragu seperti yang dikatakan Pak Gino tadi, kita ini sudah ketinggalan jauh. Bandingkan Amerika Serikat. Pada saat ini Joe Biden langsung dengan kebijakan COVID-nya, kemudian mengurangi COVID-nya itu dengan sangat luar biasa. PTM sudah dilakukan, sudah lepas masker. Nah, ini kan luar biasa. Jangan melihat India. Kalau India mungkin orang takut terus. Ya, kita sadari bahwa COVID belum matinya belum mereda. Tetapi juga kapan selesainya kita juga nggak tahu. Nah, kalau kita ragu-ragu terus, kebijakannya ragu terus, ya gimana dampak pada anak-anak kita? Sudah 1 tahun lebih dari bulan Maret tahun 2020, sekarang sudah Maret 2021, bahkan Mei, 1 tahun lebih. Mbak Yolanda, kalau melihat anak-anak di desa, ya, dengan Zoom, dengan pembelajaran daring itu bukan pembelajaran daring. Gimana kan pembelajaran daring, wong apa itu akses wifi-nya juga begitu. Jadi banyak, mohon maaf, di Surabaya saja terjadi seperti itu, seperti di desa-desa saya di Kabupaten Madiun yang pelosok itu enggak. Gimana kan daring, anak berkeliaran. Daripada berkeliaran, mestinya daerah-daerah yang seperti itu harus ada kebijakan secara khusus. Yang tahu adalah bupati dan wali kotanya. Jadi kebijakan itu nggak bisa dimakruhkan begitu. Misalkan di Kebonsari, daerahnya Pak Dekarwo, saya kira sana kok nggak ada COVID. Nah, sementara itu pembelajarannya nggak ada. Ya, kan kebijakannya kan kebijakan disamaratakan seperti itu. Tetapi kalau terjadi di misalkan Kecamatan Tandes, mungkin itu akan dilakukan. SD itu rayonnya kan enggak, jadi antar lintasnya kan enggak. Kalau SMP mungkin antar kecamatan, SD itu antar kelurahan. Ya, jadi sebenarnya petanya itu jelas. SD di misalkan Kecamatan Sukolilo bisa diketahui, wow, ini hijau ini, harus berani. Karena kalau enggak, ini kan ragu-ragu terus. Jadi ragu-ragunya itu ya karena mohon maaf ya dari atasnya instruksinya juga mohon maaf ya Pak Gino kurang tegas begitu. Kemudian di bawahnya juga ya takut juga karena kalau pemerintah daerah itu melakukan kemudian ada gitu dia juga takut kena sanksi oleh atasannya. Itulah kebijakan yang kita pahami pada saat ini sehingga sebenarnya pertama kuncinya adalah peran serta dari wali murid itu sendiri. Makanya di Anur, saya kebetulan punya lembaga Anur, Mbak. Wali murid nanti kita kumpulkan, kita berikan wawasan. Kalau begini terus, gimana kondisi anak-anak kita? Anak-anak sekarang, Mbak Yolanda, kalau tahu ya, kelihatannya HP. Jadi kalau pembelajaran Zoom kan pakai HP. Setelah itu ya sudah main HP, gitu ya. Dan itu pengaruhnya pada sikap perilaku anak. Sampai kalau punya adik, dipanggil aja dia nggak menggerakkan itu. Ya, benar. Apa ya itu yang dikendaki. Kalau itu terus-menerus, karena keraguan-raguannya tadi, ya dampaknya ya kepada anak kita, generasi muda kita. Akhirnya akan terjadi loss generasi itu. Ini benar akan terjadi kalau nanti terus seperti itu. Sehingga intinya kami sangat menyambut baik apa yang disampaikan Pak Nadiem bulan Juli nanti. Tentu Juli adalah minggu ketiga bulan Juli, kira-kira tanggal 15 Juli itu ya sudahlah. Kita bismillah, kita upaya sungguh-sungguh dengan itikat baik, kita tidak mengesampingkan juga protokol kesehatan, kemudian diatur pembelajaran nggak usah full. Pak Nadiem juga sudah memberikan petunjuk pada kita semuanya. Tetapi kembali lagi keberanian dari pemerintah daerah seberapa jauh keberaniannya. Ini juga dampaknya nanti akhirnya takut terus Pak, bupatinya takut. Wah, ini gimana nanti kalau ada gini, satu aja itu kena, ibarat ada yang sakit flu itu sudah dianggap COVID.
Makanya kembali lagi keberanian dari wali kota didukung juga peran serta dari perangkatnya itu tentu seizin dengan wali murid. Saya kira kalau dilakukan insya Allah aman-aman, insya Allah lah. Dan guru-guru sekarang di Surabaya kan sudah divaksin semua. Tidak hanya gurunya, karyawannya. Vaksin itu kan memberikan keyakinan. Jadi saya divaksin 2 kali itu sudah ada keyakinan pada diri kita bahwa insya Allah lah kita ini sudah divaksin. Kemudian ada keberanian, kemudian dampaknya itu menjadi lebih mantap. Orang kalau yakin berarti imunnya menjadi kuat. Positif. Iya, lah kalau dia takut-takut terus, justru karena takut itulah akhirnya COVID-nya mampir di situ, ya, karena ketakutannya itu. Oke, Saya kira itu. Menurut Pak Rasio, PKM ini untuk tahun ajaran baru PTM, ya, pembelajaran tatap muka atau bisa dikatakan luring. Iya, itu harus dilakukan ya Pak? Iya, harus dilakukan. Kalau enggak mundur terus, mungkin dampaknya tentu dengan peta daerah masing-masing. Harus disesuaikan menurut Ya, daerah masing-masing. kenapa Jawa Timur Provinsi sudah melakukan? Yang di, mohon maaf, misalkan di Jombang kemarin SMA SMK sudah, saya kira ya memang harus begitu. Iya, harus berani. Kalau enggak sama sekali ya gimana Mbak? Kan bisa gimana ya? Anaknya bisa enggak karu-karuan, enggak sekolah, di rumah belajar apa ini daring itu juga membosankan juga. Dan akhirnya ya nanti dampaknya pada generasi anak bangsa yang kita cintai bersama tentu untuk masa depan yang akan datang. Oke. Menurut Pak Gino sendiri, kan tadi kan Pak Risio bilang PTM ini harus dilakukan. Ya. Menurut Pak Gino harus atau gimana Pak? Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan. Jadi harus ada keberanian memang. Jadi dengan situasi saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rasio. Ketika daerah itu dianalisis memang sudah memungkinkan, itu harus secara fleksibel untuk segera dilaksanakan, harus dilakukan. Supaya apa? Secara kumulatif ketertinggalannya itu menjadi minimal. Kalau memang daerah-daerah yang ada di pusat-pusat kota misalnya yang memang agak berat, karena mobilitas masyarakat relatif masih sangat tinggi, kemungkinan penularan itu masih sangat mungkin terjadi. Oke, kita bisa lebih nahan diri. Tetapi untuk di daerah-daerah yang notabene memang akses apa istilahnya mobilitas masyarakat itu relatif terbatas, tadi disampaikan oleh Pak Rasio, di SD itu tingkatannya di kampung, di desa, bahkan di satu desa mungkin ada 2 sekolah dan seterusnya. Harusnya tidak ada ketakutan untuk melaksanakan itu. Kenapa? Karena untuk anak-anak di level yang lebih rendah, daring ini memang sangat beresiko gitu. Kenapa? Karena memang apa ya, kemampuan untuk menangkap pesan, informasi atau materi itu kalau anak-anak masih usia SD, SMP ini kan sangat terbatas ya. Apalagi melalui internet ini, kalau melalui daring ini kan kadang-kadang pesan yang nyampe itu tidak bisa ditangkap dengan baik. Dijelaskan berkali-kali pun belum tentu bisa diterima. Nah ini kemudian anak-anak ini kan pada usia anak SD ini kan banyak bermainnya Mas Yanta, gitu kan. Nah kalau harus serius gitu nggak bisa juga, dia belum bisa fokus karena kemampuan mengendalikan diri untuk termotivasi belajar secara mandiri ini juga belum, karena memang belum usianya gitu. Kita ingat dulu di dalam perkembangan pendidikan itu kan anak kelas 1, kelas 2 itu kan belajar membaca. Kemudian kelas 3 ke atas itu membaca itu untuk belajar. Nah coba kita bayangkan kalau anak kelas 1, kelas 2 SD ini membacanya aja terhambat, dia akan mengikut terus, dan itu sahih hukumnya. Anak yang mengalami keterlambatan kemampuan membaca ini akan tertinggal terus pada proses pembelajaran selanjutnya. Oleh karenanya kita tadi disita oleh Pak Mas Nasdim tadi, kenapa ini harus segera PTM? Karena kalau ketertinggalan ini tidak segera diminimalisir, ini akan berlanjut terus pada proses pembelajaran selanjutnya. Ini yang dikenal dengan istilah lesson learning loss itu kan, di mana ada ketertinggalan pembelajaran yang ini akan berdampak ikutan terus-menerus. Nah, ada satu penelitian di luar negeri, di Amerika misalnya, dengan COVID ini sudah ada kemunduran 9-12 bulan, Pak. Informasinya begitu. Nah, kalau di negara maju aja seperti itu, kembali di kita kondisinya akan seperti apa? Gitu. Jadi, tadi ilustrasinya yang paling sederhana, kalau anak itu harusnya umur 7 tahun, anak-anak kita sekarang umur 8 tahun itu sudah lancar membaca, ternyata belum, ini kan jadi problem untuk selanjutnya. Jadi menurut saya betul. Jadi saya melihat misalnya pulang ke Blitar gitu,
Ya memang tidak ada. COVID itu relatif terbatas gitu ya. Sepanjang memang daerah itu secara disiplin juga membatasi atau memantau orang-orang yang dari luar masuk, Pak. Ini memang yang menjadi problem ya. Sepanjang itu daerah itu memang orang itu terisolir dalam tanda kutip artinya aman, nggak banyak mengalami mobilitas, ya sebenarnya nggak ada masalah. Ketika keyakinan itu tumbuh, imun itu justru malah naik gitu. Jadi dan pembelajaran dari 2 bulan yang lalu, Pak Rasio, saya ke Pamekasan kebetulan ada kunjungan ke sana. Sudah PTM semua di sana, udah banyak anak-anak sudah sekolah, udah nggak pakai masker juga. Dan itu menurut saya karena tumbuh keyakinan tadi, tetapi memang kita harus tetap hati-hati karena di tingkat sekolah, Pak Rasio, saya yakin kita yakin lah kesadaran untuk menjalankan prokes ini sudah oke lah ya. Kesadaran untuk menjaga jarak, untuk tidak berkerumun. Sekolah-sekolah juga ventilasinya memadai lah. Kemudian diatur jadwalnya segala macam. Memang yang harus menjadi case perhatian itu adalah mobilitas ketika anak itu pulang dari sekolah. Ini kan harus pada naik mobil umum, berkendaraan ini dan kemana. Ini yang mungkin agak sulit dikontrol oleh pihak sekolah. Oleh karenanya memang sinergitas antar stakeholder ini juga harus menjadi penting. Orang tua juga memang harus kalau memang bisa jemput mungkin harus lebih baik dijemput. Atau sekolah punya inisiatif menyiapkan angkutan-angkutan, Pak, yang bersifat massal gitu, sehingga anak-anak itu relatif tidak dalam tanda kutip kemana-mana nanti pulang sekolah ya. Nah, menjaga disiplin ini untuk tetap bisa sesuai dengan prokes ini memang tantangan tersendiri juga, Pak. Ini yang harus dikampanyekan. Jadi COVID-nya sendiri memang harus tetap kita antisipasi, tetapi terlebih sosialisasi terhadap kedisiplinan anak supaya dia tidak mainnya nggak terkontrol tadi. Saya pikir ini kita kan bisa melihat Jawa Timur kan gudangnya pondok pesantren, relatif aman-aman saja kok. Kenapa? Karena pondok kan terisolir. Orang masuk dibatasi. Kemudian walaupun saya pernah datang ke Panjen, ke Malang, Pak. Itu pondok itu puluhan ribu, Pak, santrinya. Dan aman-aman aja, nggak ada yang pakai masker. Gitu. Ya, alhamdulillah nggak ada. Karena mungkin ditumbuhkan keyakinan itu. Tetapi kan memang pondok agak khusus ya. Karena dia ada di situ. Kemudian bisa diawasi 24 jam oleh para pengasuhnya. Nah, sekolah umum memang agak dilematis, Pak. Karena mobilitasnya relatif cair kan. Pulang dia harus ketemu dengan orang tuanya dan ketemu tetangganya segala macam. Ini yang memang perlu usaha lebih menurut saya untuk PTM ini. Dari sisi sekolah saya yakin sudah cukup punya kesadaran untuk melakukan itu, tetapi dukungan stakeholder, masyarakat, orang tua ini juga harus juga maksimal sehingga kita berharap nanti Juli nanti lebih banyak lagi sekolah-sekolah atau daerah-daerah yang sudah berani melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi menurut Pak Gino, hal-hal tersebut kontribusi dari orang tua atau pihak-pihak terkait itu merupakan salah satu hal yang harus menjadi pusat perhatian utama kalau nantinya akan diadakan PTM itu sendiri. Oh ya, itu tentu. Jadi sinergitas antar stakeholder pemangku kepentingan pendidikan ini ya, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, kota, di jajaran birokrasinya, kemudian stakeholder yang lain, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, gitu, orang tua murid. Ini saya pikir dunia usaha, dunia industri harus betul-betul secara maksimal menyadari pentingnya proses pembelajaran, Pak. Saya pikir ini yang harus jadi jangan sampai orang berpikir lewat daring ini sudah easy going aja, udah baik-baik saja. Tidak. Lewat daring ini tidak baik-baik saja kondisinya. Tadi senior kita Pak Rasio sudah menyampaikan pesan itu, dan saya sendiri punya anak. Kondisinya memang tidak baik-baik saja, Pak. Nipu kita juga, Pak. Dia kelihatannya udah pakai seragam, udah ini. Dia nggak tahu si anak ini, karena anak SD kelas 6, kalau setiap akhir pembelajaran kan dipotret sama gurunya ini. Di screenshot kemudian dikirim kita. Loh kok anak kita nggak ada fotonya? Begitu kita tanya, main game dia. Padahal kita pantau gitu. Ada kakaknya yang mantau. Tapi karena dia udah asik-asik kelihatannya nge-zoom, ya kita yakin aja tahunya nggak ikut, Pak.
Ini kejadian-kejadian seperti ini, iya, saya pikir ini yang harus atau mungkin menjadi perhatian. Mbak Yolanda, saya menambahkan, jadi begini, kalau kita sudah sepakat PTM, tentu ada tahapannya. Tahapannya tentu sosialisasi kepada wali murid dulu, diundang, dan persetujuan juga. Sekarang wali murid ini kan belum begitu yakin, makanya harus diyakinkan. Diundang, jadi yang kami lakukan diundang di sekolah, kita berikan penjelasan, kemudian apalagi kan kelas 1 baru. Kalau di SD kan kelas 1 baru, kalau SMP ya kelas 7 baru. Ya, kalau kelas 13 baru itu dikumpulkan, kemudian diberikan penjelasan. Akan dilakukan PTM atau luring. Kemudian syaratnya apa? Kan harus persetujuan wali murid. Kemudian harus mengantar misalkan, itu ya. Itu yang harus dipahamkan kepada wali murid. Kemudian yang kedua, sarana sekolahnya. Makanya tim dari Diknas harus memantau betul sarana sekolah itu, misalkan sudah disediakan misalkan tempat untuk cuci tangan, wastafel atau apalah. Kalau di lembaga kami wastafel kan memang sudah dibangun dari awalnya itu, tapi sekolah-sekolah justru di desa nggak ada wastafel, tapi ada disiapkan untuk cuci tangan gitu ya. Kemudian hand sanitizer di masing-masing kelas. Kemudian yang masuk ya tidak semuanya, separuh gitu ya. Misalkan kalau jumlah muridnya kebetulan di Anur kan hanya maksimal 20, separuhnya 10 itu sudah diatur misalkan tempat duduknya itu jaraknya kan minimal 1,5 meter. Saya kira nanti pakai masker dan kalau perlu face shield ya, tidak perlu disekat-sekat, malah juga terlalu kalau disekat dengan plastik itu juga terlalu ribet gitu ya. Kemudian guru mengajar langsung jadi guru. Jadi pada saat murid datang diantar orang tua, langsung cek cuci tangan, kemudian termogan, kemudian operatifnya tidak lebih dari 37,5. Kalau sudah itu masuk kemudian cuci tangan dulu, kemudian langsung masuk ke kelas, diantarkan oleh gurunya. Jadi ada petugasnya itu, kemudian 10 anak, kemudian guru masuk mengajar gitu ya. Kalau sudah pulangnya juga begitu, pulangnya itu sudah harus wali murid yang jemput, jadi harus dijemput. Kalau ikut umumnya itu ada dikoordinasi, nanti kalau di Anur pada umumnya dijemput. Kalau nggak diantar ya dijemput oleh wali murid, itu mudahnya kalau di Anur. Tapi kalau di lembaga-lembaga lain kan saya nggak paham juga. Artinya harus ada tanggung jawab orang tua terhadap anak ini ketika datang diantar, pulangnya itu dijemput. Gitu ya. Biar nggak kemana-mana. Iya, biar nggak kemana, dan tidak ada jam istirahat. Jadi nggak ada jam istirahatnya, berlaku 2 jam pelajaran, 2 jam 2 kali 60 menit. Itu teknisnya. Kalau itu sudah, itu kan berarti mengantisipasi tentang COVID itu. Kita sudah berupaya sungguh-sungguh. Jadi kalau itu dilakukan, sudahlah insya Allah aman. Tentu yang terakhir juga berdoa, jangan sampai COVID artinya terus menyebar kemana-mana gitu ya. Karena semua yang kita lakukan itu ya semua Allah itu mengizinkan tuh nggak. Kalau kita sudah itu ya berdoa. Kebetulan di Anur, ini lembaga kami itu ada lembaga madrasah diniyah. Jadi kalau hari-hari tertentu, hari Sabtu itu sudah anak-anak perwakilan, tidak semuanya itu ada istiqosah dan sebagainya. Itu salah satu aspek religi yang juga memperkuat kondisi lembaga itu. Tetapi ini pun juga apakah sekolah-sekolah akan melakukan, ya diupayakan, paling enggak berdoa lah, paling enggak berdoa. Kalau itu sudah, kemudian pembelajaran juga tidak full, hanya 2 jam, mata pelajarannya tidak semuanya. Anur pada saat itu hanya melaksanakan pembelajaran yang dianggap sulit oleh siswa. Berani, Bu. Jadi saya udah berani matematika. Biasanya kan matematika itu ya gimana ya kalau hanya Zoom dengan daring, gimana ya misalkan kuadrat min 4 sama dengan 0 terus gimana itu? Enggak bisa. Jadi muridnya ya aja gitu ya. Ya itu harus ada praktek betul, guru memberikan penjelasan, jadi bentuk komunikasinya itu, kemudian itu, jadi rata-rata pelajaran matematika IPA. Kalau bahasa Inggris lebih mudah daripada bahasa Jawa, bahasa Jawanya malah sulit. Iya, kalau bahasa Inggrisnya itu malah nggak perlu bahasa daerah, karena bahasa daerah itu juga kaitannya dengan karakter, sopan santun, kromo, seperti Pak Gino ini orang Blitar. Tadi kromo, bayangan saya Pak Gino orang Lampung itu tadi ternyata orang, ya itu adalah teknisnya.
Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah lah kita aman. Semuanya bakal bisa Iya. lancar. Kemudian tentu peran serta dari pemerintah daerah dalam rangka mensupport ini. Misalkan saja tentang anggaran, ya. Ini kan harus didukung, misalkan Zoom. Kalau di Anur pasang WiFi itu juga bayar tiap bulan. Kalau hanya 50 Mbps nggak cukup. Jadi pada saat daring dilakukan di Anur, jadi sekolah itu kita pasang WiFi, kemudian dari Mbps 50 kita tingkatkan 100, guru-guru mengajarnya Zoom-nya tidak dari rumah, tapi dari sekolah. Dari sekolah itu bisa diawasi oleh yayasan, oleh kepala sekolah. Sekarang bayangkan Mbak Yolanda, kalau ngajar ya Zoom, kemudian dari rumah, saya kira bisa saja tapi nggak optimal. Tapi kan ada, apalagi guru-guru untuk yang sekolah umum ya Pak ya? Iya. Kan dari mereka kan Zoom-nya kan dari rumah masing-masing. Nah ya itu artinya ya apa boleh buat, tetapi itu nggak bisa optimal. Gimana akan ngajar dengan baik pada saat Zoom, kemudian digoda anaknya. Ya, kalau digoda itu. anaknya sih nggak apa-apa digoda bapaknya atau ibunya, ini kan ya ribet juga. Artinya konsentrasinya itu kurang penuh. Kalau Anwar enggak, Zoom-nya harus di sekolah dengan catatan sekolah itu menyiapkan sarana prasarananya. Jadi sudah di situ di masing-masing ruang kelas. Jadi untuk kelas ini misalkan guru A, B, jadi ada ruang kelas, kemudian kami pasang CCTV, kita pantau terus. Jadi bisa optimal. Kalau enggak ya gimana sih Mbak? Semua itu Mbak, kalau enggak diawasi secara ketat juga pelaksanaannya enggak bagus. Tapi apakah lembaga tidak? Artinya pengawasan itu perlu. Bentuk pengawasan itu tidak harus dengan CCTV atau apa, itu ya pengawasan artinya ya kepala sekolahnya, perangkat pengawas di Diknas Pendidikan, atau mungkin juga kepala dinas pendidikannya sekali-kali turun, kemudian bawa media supaya diekspos gitu ya. Wah ternyata kepala dinasnya itu loh peduli. Jadi perlu keberanian kita. Pertama, peran serta semuanya seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala stakeholder itu salah satunya ya wali murid itu. Kemudian perangkat sekolahnya dipenuhi dengan baik, insya Allah kami yakin aman. Walaupun kita tidak meremehkan sama sekali terhadap COVID. COVID ada, kita akui ada. Tetapi kita juga jangan terlalu takut dengan COVID. Kalau takut terus, lah orang terus kebijakannya maju, mundur, maju, mundur gitu ya. Mohon maaf, seperti itu loh Pak. Gujonannya mudik dilarang tanggal 6 sampai ini. Tapi akhirnya sebelum mudik 1 minggu dilarang lagi. Setelah 1 minggu, lah kan maju mundur gitu ya. Ini guyonannya begitu. Akhirnya mudiknya pakai apa itu? Mobil yang di sungai banjir itu ya di situ itu lancar ya. Guyonannya begitu. Iya, guyonannya itu. Jadi kuncinya harus ada keberanian. Peta tentu sudah dimiliki oleh masing-masing kabupaten kota. Enggak semua kena COVID kok. Ya, enggak semua itu kena COVID. Jadi kalau yang enggak, seperti saya setuju Madura itu sudah Makassar sudah menyelenggarakan PTM. Sudah berani. Dan alhamdulillah lancar-lancar saja, kan lancar-lancar saja. Jadi keberanian, kemudian persiapan dalam rangka itu disiapkan dengan baik, ya sarana prasarananya dipenuhi, kemudian tentu komitmen kita semuanya, pemerintah daerahnya, dinas pendidikannya, orang tuanya. Saya kira udahlah, kalau itu lancar-lancar, insya Allah lancar. Berarti ya udah bisa jalan. Ya udah bisa jalan, ya. Contohnya, mohon maaf Mbak Yolanda, SMA di Jombang itu sudah jalan. Ya, SMK sudah ada jalan gitu ya. Jadi kenapa berani ya? Karena pemerintah daerahnya artinya mantap, jadi yakin bahwa itu dilakukan dengan baik, tidak melanggar prokes ya, dan bisa dilakukan. Ya, alhamdulillah lancar. Nanti sampai ke Mojokerto aja sudah jalan. Makanya kapan kita akan mulai itu tentu keberanian kita masing-masing. Kalau maju, mundur, ragu-ragu, engkau wali muridnya tambah takut. Kemudian kesepakatan kita termasuk juga forum misalkan dari organisasi PGRI juga jangan sampai nanti ini nyelunduk ngomong minus gitu aja sudah dimuat di media, ini juga penguasanya juga ragu-ragu Bu. Misalkan dari kelompok guru ya Pak ya, dari Persatuan Guru. Tidak PGRI, yang dari forum guru. Itu apa itu namanya itu yang persatuan guru yang komunikasi gurunya. MKKS misalnya. Iya, ya kelompok kerja kepala sekolahnya. Jadi
mendukung langkah yang harus kita lakukan. Jangan sampai misalkan memberikan masukan yang minir, satu aja tuh begitu mencuat, paling murid kendor lagi. Persatuan dokternya, ya. Kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa generasi kita ini sudah seperti yang dikatakan Pak Ginung tadi. Ini sudah biasa aja sudah kurang, apalagi kondisi seperti ini. Nah, mengejar ketertinggalan kekurangan ini kalau nggak ada upaya keberanian kita akan kurang terus. Makanya konsep tadi belajar, jadi belajar untuk membaca. Gimana belajar untuk membaca? Pembelajarannya ya, padahal membaca itu harus misalkan IN, kalau dulu kan ini budi ditunjukkan, nah gitu. Kalau dengan daring gimana kan dan anaknya sendiri juga nggak fokus lagi. Jadi basicnya tidak dikuasai dengan baik, kemudian tingkatan berikutnya tentu akan terganggu terus dan untuk selamanya itu terus begitu kalau kita ragu-ragu terus. Oke, baik Pak. Ini saya lanjut statement selanjutnya ya Pak. Ya. Ini kan tadi terkait dengan learning loss itu tadi. Ya. Ada statement seperti ini. Jangan sampai Indonesia semakin terpuruk dalam akibat fenomenal learning loss pada anak Indonesia gitu Pak. Ya. Sejauh ini tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri menurut Bapak-Bapak ini apakah sudah tepat? Ya, daripada tidak ada pembelajaran memang satu-satunya pembelajaran lewat Zoom. Tapi itu pun kan juga tidak optimal. Kita tahu ya di Surabaya sendiri itu hanya artinya sekolah-sekolah yang kalau sudah di daerah di sekolah-sekolah yang dekat itu kan juga banyak yang nggak punya HP, lalu muridnya mengeluh gitu ya. Itu aja. Jadi apalagi tidak sama sekali menggunakan Zoom atau menggunakan daring. Nah, luring ini sebenarnya menjembatani ada komunikasi yang dibangun oleh guru dan muridnya, tatap muka langsung. Apa sih sing salah sing awakmu gak ngerti iki apa misalkan begitu. Kemudian dilakukan pendekatan, dipupuk-pupuk. Oh ini loh nak yang nggak ngerti ini, nah, gitu kan beda Mbak. Iya. Jadi orang didekati, lakukan komunikasi dengan baik. Kalau jarak jauh itu gimana ya jarak jauh? Jarak jauh itu ya artinya kurang. Tetapi daripada nggak ada, akhirnya menggunakan daring itu atau Zoom itu. Tetapi itu yang di kota, yang di desa, apakah itu berjalan? Ya Mbak Yolanda kan. Kalau baca di media atau di BLBL itu dia coba ya guru aja untuk menuju ke itu jauhnya bukan main di Lamongan tuh sampai misalkan di Keduk Bembem itu Pak Keduk Bembem itu Lamongan sampai itu aja nggak ada itu WiFi di sana. Gimana akan melakukan Zoom? Akhirnya anaknya terpaksa Zoom kelihatannya tapi tidak dilakukan sehingga anak-anak berkeliaran main-main apa lebih nggak parah lagi. Apakah seperti itu enggak langsung sekalian misalkan PTM pada itu enggak PTM terbatas dengan jumlah murid yang dibatasi, kemudian guru dipersiapkan prokesnya dengan baik, muridnya juga begitu. Saya kira lebih baik. Gitu di Blitar, misalkan di Ponggok di gitu di arah misalkan masuk gitu ya masa ya apa ya? Wong tuane lho Mbak enggak punya HP. Iya. Gimana kan Zoom. Jadi ya memang akan berdampak pada loss learning tadi. Learning loss itu artinya pembelajaran yang turun merosot jauh, gitu ya. Dampaknya nanti pada generasi yang akan datang. Apa kita mau ke depan itu anak-anak kita? Saya ini adalah hasil generasi yang dulu, ya Pak Gino yang dulu seperti ini jadinya, ya. Padahal sekarang ini sudah artinya dengan IT yang seperti mestinya harusnya lebih bagus. Komunikasinya ini kelemahannya memang pada etikanya yang agak kurang karena dia langsung di HP begini dengan anak itu terus begini kadang-kadang juga mohon maaf ya lihat HP itu bukan belajar. Memang dia pintar mengoperasionalkan HP, tetapi etika komunikasi dengan orang tua atau orang yang dituakan dengan guru itu sangat kurang sekali. Pengaruh HP. Kalau itu terus-menerus jadi dampak dari learning loss tadi pada dampak pada generasi muda kita yang akan datang. Iya, usaha yang dilakukan oleh pemerintah sudah berusaha ya.
ada penyesuaian kurikulum, kemudian ada dorongan-dorongan untuk fasilitasi pemberian kuota internet segala macam. Saya pikir ini upaya, tetapi itu tidak cukup. Kenapa? Karena memang disadari betul pembelajaran daring itu dari banyak analisis kan tidak optimal ini. Dari sisi kognisi oke lah, anak-anak mendapatkan pengetahuan pada kelas-kelas yang atas ya, mungkin SLTA, perguruan tinggi, relatif asupan kognisinya, pengetahuannya cukup, tetapi pengetahuan itu kan harus diimplementasikan itu, Pak Rosio. Jadi harus dimanifestasikan. Nah, bagaimana mengimplementasikan pengetahuan yang didapat tadi menjadi sesuatu yang menjadi apa istilahnya keterampilan psikomotoriknya, ini kan harus lewat praktek langsung. Nah, itu yang tidak bisa dijangkau dengan pembelajaran daring tadi. Oleh karenanya memang daring itu ya selama ini sudah relatif, itulah upaya maksimal yang bisa dilakukan dalam suasana pandemi. Tetapi itu tidak cukup gitu. Karena memang proses pendidikan itu jauh menjangkau dari hanya sekedar pemberian informasi dan materi, tetapi bagaimana penanaman nilai-nilai karakter. Ini kan lebih banyak mengedepankan keteladanan. Praktek-praktek baik yang bisa secara terus-menerus bisa dilihat oleh peserta didik, kemudian ditiru, kemudian dipraktekkan. Nah, dalam konteks mempraktekkan inilah yang harus PTM gitu. Sehingga penilaian karakter ini kan harus holistik, komprehensif, menyeluruh. Bagaimana anak bisa belajar bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, inovasi, kreatif. Ini kan bisa secara komprehensif dinilai kalau guru bisa memantau langsung di dalam pembelajaran kelompok dengan misalnya praktikum atau ada proyek misalnya gitu. Kalau cuman ditayangkan secara individual gitu kan ya nggak bisa lah guru bisa menilai anak ini sudah cukup atau tidak. Kemudian yang kedua, yang paling urgen juga tentang pengembangan pribadi untuk menjadi manusia yang lebih matang, lebih dewasa. Ini tentu salah satu peran urgen dari sekolah kan tempat untuk anak bersosialisasi, Pak. Itu yang tidak ditemukan di dalam daring karena lebih bersifat individual, kemudian hanya berlangsung satu arah, dan sekolah juga menjadi tempat untuk bersifat rekreatif untuk anak-anak ini. Ketika bosen bisa bercengkrama dengan teman-temannya, ketemu gurunya, itu satu kerinduan tersendiri. Saya pikir ini yang tidak didapatkan oleh daring. Oleh karenanya dari hasil analisis itu tidak lagi bisa ditunda. PTM menurut saya harus secara maksimal bisa dilakukan dengan tetap kita menjalankan disiplin prokes itu dengan sangat baik juga. Saya pikir ini yang harus segera dilakukan. Oke, baik Bapak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita closing nih ya. Apa sih Pak dari Pak Gino juga Pak Rashid yang ingin disampaikan terkait nantinya akan diadakannya sekolah tatap muka itu sendiri? Mungkin bagi para orang tua yang nonton ini podcast atau para stakeholder terkait gitu, mungkin bisa dari jadi yang pertama tentu sosialisasi kepada wali murid lebih dahulu, karena kalau wali murid itu nggak paham ya bisa ngelarang terus. Makanya salah satu syarat untuk pengajuan PTM harus seizin orang tua. Jadi itu dipenuhi juga. Artinya kalau misalkan orang tuanya tidak mengizinkan, ya nggak apa-apa kita lakukan secara, tapi kan nggak semua orang tua wali murid, tentu ada batasan-batasan itu nanti pengatasannya sendiri. Jadi di lembaga itu nanti didata dulu, kemudian kemudian siapa yang setuju, tapi setuju dan tidak setujunya itu harus ada pertemuan terlebih dahulu dijelaskan. Jadi harus dirapatkan, kemudian harus tatap muka. Rapat kan bisa, mohon maaf ya. Sekarang kalau di Gradi itu misalkan upacara aja kan mengundang katakan 50 orang berani, asalkan itu juga dipenuhi protokoler kesehatan secara ketat ya. Dikumpulkan 50 bertahap, diberikan penjelasan. Orang tua harus mendukung dulu. Kemudian keberanian dari pemerintahan itu kalau di daerah ya wali kotanya, karena semuanya itu ya tergantung dari pejabatnya. Ini kalau pejabatnya ragu-ragu nggak berani, yang di bawah dinasnya ya nggak berani tuh Bu. Jadi saya katakan kalau ini berani ya mesti dipecat oleh wali kota, diganti. Nah itu kan juga nggak bagus. Jadi wali murid, kemudian pemerintahan itu tentu
di sana adalah bupati, wali kota. Kalau gubernur, ya gubernurnya kan yang satu di Jawa Timur. Kemudian nanti dengan UPTD-nya yaitu kepala dinas yang terkait pendidikan. Dan tentu Satgas COVID yang ada di kabupaten kota harus kompak. Kemudian termasuk RT. RT ini kadang-kadang mohon maaf ya Mbak. Jadi RT ini juga lataisme. Jadi karena ini COVID semua jalan itu dibuntui gitu ya. Dibuntu itu nggak boleh ini, nggak boleh ini. Sekolah itu kan keberadaannya kan ada di lingkungan masyarakat itu, di bawah kewenangan RT. Kalau RT-nya misalnya nggak buka portal kan juga sulit. Jadi iya harus sosialisasi dengan baik, kesepakatan bersama. Pokoknya ya semua lah harus sepakat bahwa PTM akan dilakukan nanti insya Allah pada Juli 2021 dan harus saya katakan harus. Makanya Pak Nadiem juga harus tegas karena beliaunya sekarang kan juga menterinya antara Ristek dengan pendidikan, menangani pendidikan aja loh sulitnya bukan main itu Pak Gino tanyakan ditambah lagi Ristek gitu ya. Jadi ini harus tegas itu. Kalau perlu ya daerah-daerah yang memang sudah hijau kemudian dia nggak berani ya dikasih teguran atau apa begitu. Justru ditegur gitu, supaya harus. Soalnya kalau daerah kan nggak berisiko. Karena kalau satu aja kena dia juga dinilai wah kepemimpinannya jelek. Ya, kan juga takut juga daripada amane nggak usah aja, tapi ya akhirnya dampaknya pada itu sebenarnya bisa. Sekarang daerah loh Mbak. Tadi saya katakan dengan Pak Gino, uang SD itu loh satu desa Mbak. Bukan yang SMP mungkin antar kelurahan ya sudah mutasinya. Antar kelurahan kan bisa dilihat di kecamatan. Iya. Misalkan di daerah saya kecamatan Balirjo ada desa Mbabatan, ada desa Kebonagung, ada desa Negosari depan Padikaro. Nanti dilihat itu nota COVID itu nggak ada Mbak. Itu masa nggak berani? Jadi seharusnya bisa. Ya seharusnya berani. Itu SMP yang ada di lingkungan, misalkan keberadaannya di Kebonsari gitu ya. Jadi tingkat ke atasnya kalau SMA itu antar kabupaten kota sudah, antar kecamatan. Saya kira ini juga sudah harus SMA SMK sekarang berani Bu. Sudah berani. Makanya saya ucapkan salut kepada pemerintah daerah yang sudah berani melaksanakan, tetapi juga dengan keterbatasan, artinya muridnya dibatasi, kemudian pembelajarannya juga tidak lama-lama, kemudian digilir. Kalau SD kelas 1 sampai 6 mungkin tahapan pertama kelas 1, 2, 3 dulu, jangan langsung kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, separuh dulu. Nah itu dijelaskan pada wali murid, sehingga wali murid yakin, wah nyaman gitu. Lalu murid itu nggak yakinnya kan dikiranya nggak aman. Ditunjukkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Oh ini sudah cukup ini loh. Masa misalkan sekolah ini dibandingkan sekolah yang lain yang tidak ada sarana prasarana, kan harusnya sudahlah. Kalau saya kok berani. Kalau saya berani. Ya, saya pikir sama ya. Kita sepakat bahwa yang pertama harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa Juli nanti kita PTM. Seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari jajaran pemerintah, kemudian medianya, kemudian orang tua murid, ini harus satu kata bahwa betapa pentingnya pembelajaran tatap muka itu, karena memang dari berbagai macam analisis, proses daring yang selama ini dijalankan itu tidak cukup maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus kita sadari yang dikenal dengan istilah blended learning itu ya, atau model hibrid. Kondisi hari ini memang mensyaratkan pembelajaran kombinasi antara daring dengan luring. Ini sebuah keniscayaan. Jadi PTM jalan, tetapi daring juga tetap jalan. Karena memang ada hal-hal tertentu yang bisa dijangkau dengan daring, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Tadi infrastrukturnya harus dibenahi, kecepatan internetnya segala macam. Tetapi ada sesuatu yang kita sadari memang kalau tidak PTM nggak bisa. Oleh karenanya ini sudah menjadi satu keharusan. Ke depan ini memang dua pendekatan ini menjadi sebuah keniscayaan. Saya pikir kalau ini sudah satu kata, satu sepakatan bahwa semua stakeholder sudah sepakat dengan berbagai macam kondisi yang ada, kita harus yakin betul PTM ini menjadi harapan kita untuk kita tidak terlalu jauh tertinggal. Bahwa COVID itu ada iya, tapi kan sudah ditanganin juga Pak. Yeah. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran yang terlalu berlebihan juga, karena yang manula kan juga sudah divaksin. Oleh karenanya kita mendorong kepada pemerintah juga supaya vaksinasi ini juga bisa lebih ongoing lagi, bisa lebih jalan lagi,
guru-guru juga sudah divaksin, karena guru juga sangat beresiko yang senior-senior itu kalau selalu bertemu dengan muridnya kan, tapi sudah divaksin, kemudian yang orang tuanya juga relatif sudah divaksin, kemudian ada kesadaran orang-orang yang sudah punya resiko juga punya kesadaran diri untuk lebih perhatian, Pak. Saya pikir ini kalau sosialisasinya masif, seluruh pihak ikut terlibat di dalamnya, bukan justru menjadi memprovokasi untuk ketakutan itu terus dilanjutkan, karena betul kata Pak Rasio tadi, kalau kita maju mundur, ya ketakutan itu hanya menghasilkan kecanggungan. Kecanggungan itu di dalam konteks pendidikan ini tidak akan bermakna apa-apa. Justru harus keyakinan yang ditanamkan, karena guru kalau tidak ngajar tidak yakin, ya anak muridnya juga akan tidak, pendidikan karakternya juga tidak akan jalan. Saya pikir kenapa harus PTM, karena evaluasi kepada peserta didik, keberhasilan pendidikan itu ya bisa menyeluruh hanya dengan pembelajaran tatap muka. Saya pikir ini yang harus disampaikan, pesan baik ini kepada seluruh warga masyarakat, bahwa kita songsong PTM di tahun ajaran 2021-2022 ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Mbak Yolanda. Udah mau nih ke podcast JC dan menyampaikan aspirasinya juga, sekaligus mungkin ini juga bisa jadi sarana pembelajaran buat orang tua murid yang mungkin COD ini gayanya nyekolah anakku gitu kan. Ada beberapa orang-orang tua yang berpendapat seperti itu kan. Jadi dengan mungkin nanti para sahabat pustaka yang juga orang tua gitu, jadi bisa, oh jadi udah bisa nih, kita udah bisa mengizinkan anak-anak kita untuk belajar secara offline atau luring tadi. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yolanda. Buat sahabat pustaka yang udah nonton podcast JC episode kali ini sampai akhir, kalian the best. Dan jangan lupa buat kalian semuanya, klik subscribe di bawah, sebelah kanan ada tombol merah, itu diklik, nyalain loncengnya juga, like, komen, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya biar kalian nggak ketinggalan juga updatean dari podcast JC. Kalian bisa follow Instagram kita di pustakajc.co biar kalian tahu nih siapa lagi nanti yang akan jadi narasumber di podcast JC. Oke, saya Yolanda Maharani dan Bapak Gino serta Pak Rasio. Pak Rasio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.